Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Ifah Ahmad. Saya Nur Wahyuni. Andireni Asriani. Saya Andila Cantika Sari dari kelompok 2. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan karakter. Sebuah topik penting yang berperan besar dalam membentuk generasi yang berakhlak, Berkompeten Dan berkepribadian yang kuat. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai presentasi kali ini. Selamat menyaksikan. Jadi, pendidikan karakter adalah fondasi emas bagi generasi penerus bangsa di tingkat sekolah dasar. Pembentukan karakter seperti empati dan tanggung jawab menjadi prioritas utama. Namun, kita seringkali dihadapkan pada tantangan nyata di lapangan. Kami mengambil contoh dari kasus pengamatan kami di SD Harapan Bangsa. Kasus yang kami angkat ini adalah penurunan sikap empati dan tanggung jawab pada siswa kelas 3B. Gejalanya terlihat jelas. Seringkali siswa itu saling ejek atau bullying verbal antar siswa, enggan berbagi alat belajar, dan kurangnya inisiatif membersihkan kelas setelah kegiatan. Nah, saat ditegur itu, mereka cenderung menyalahkan teman. Jadi kasus ini itu mengidentifikasi bahwa proses penanaman nilai empati, peduli dan perasaan orang lain, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan itu belum optimal. Nah, lantas mengapa ini terjadi? Nah, untuk menganalisis masalah ini lebih dalam, mari kita dengarkan tujuan teori dari teman saya. Dengan itu, saya persilahkan kepada Nur Ifah Ahmad. Terima kasih Nur. Permasalahan karakter yang muncul pada siswa kelas 3B dapat dianalisis menggunakan dua teori utama. Pertama, teori perkembangan moral Colbert. Siswa SD umumnya berada pada level prakonvensional, di mana perilaku mereka didasarkan pada konsekuensi langsung seperti hukuman dan hadiah. Saling ejek dan tidak bertanggung jawab mungkin terjadi karena mereka belum sepenuhnya memahami nilai intrinsik dan perbuatan yang baik. Yang kedua adalah teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Bandura menekankan konsep keteladanan atau modeling. Anak belajar dengan meniru perilaku mereka yang mereka lihat, baik dari guru maupun teman sebaya serta dari tayangan media. Dalam kasus SD ini, Harapan Bangsa ada kemungkinan keteladanan positif kurang konsisten atau siswa mencontoh modeling yang salah. Kurangnya rasa tanggung jawab juga bisa jadi karena kurangnya pembiasaan rumah yang diberikan. Penting diingat bahwa pendidikan karakter di SD harus bersifat holistik dan terintegrasi. Ini bukan sekedar mata pelajaran, melainkan budaya sekolah. Berdasarkan analisis teori ini, rekan saya, Andireni, akan memberikan solusi dan strategi praktis yang bisa diterapkan di guru kelas. Adapun tantangan dan solusi praktis. Terima kasih Iva. Implementasi teori karakter menghadapi tantangan seperti terbatasnya waktu kurikulum dan kurangnya dukungan konsisten dari lingkungan rumah. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi praktis yang dapat diterapkan guru SD secara efektif di sekolah atau kelas. Untuk menguatkan empati, kita bisa menggunakan metode storytelling interaktif. Guru membacakan kisah yang melibatkan tokoh dengan masalah interpersonal. Setelah itu, siswa diajak untuk berdiskusi bagaimana perasaan Budi, apa yang seharusnya dilakukan oleh Tony. Cara lain adalah permainan peran atau role play. Siswa diminta menekankan skenario konflik dengan mencari solusi yang mengedepankan sikap tolong-menolong. Ini melatih mereka merasakan posisi orang lain untuk menguatkan tanggung jawab. Guru dapat menerapkan sistem piket mandiri, bukan hanya membersihkan, tapi setiap siswa diberi job description menggunakan spesifik, misalnya bertanggung jawab kebersihan meja atau menyusun rak buku. Dengan solusi-solusi ini, penekanan karakter menjadi konkret dan menyegarkan bagi siswa SD. Solusi praktis yang perlu ditopang oleh rekomendasi strategi jangka panjang. Nah, sebagai calon guru SD, kita memiliki peran yang sangat krusial. Jadilah role model yang konsisten.
kita harus menunjukkan empati dan tanggung jawab setiap saat. Nah, ini adalah pengaplikasian nyata dari prinsip Bandura. Membangun komunikasi yang kuat dengan orang tua. Sekolah dan rumah harus selaras. Membuat parenting program yang membahas tentang karakter sedang difokuskan di sekolah, agar pembiasaan karakter tidak berhenti di gerbang sekolah. Melakukan evaluasi karakter yang kualitatif, jangan hanya menilai kognitif. Gunakan instrumen observasi harian, jurnal refleksi siswa, atau daftar cek perilaku untuk mengukur perkembangan karakter secara holistik. Pendidikan karakter adalah investasi terpenting. Jika kita berhasil menanamkan empati dan tanggung jawab sejak dini, kita telah menyiapkan anak-anak bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap menjadi warga negara yang bermoral dan berkontribusi.